Indonesia, ketemu lagi dengan saya Angelia Mary di Angelia Secret. Bangga Indonesia, dahsyat, luar biasa. Dan masih bersama narasumber saya yang luar biasa, Bapak Joni Rusdianto. Tadi di segmen pertama kita sudah bahas ya berkaitan dengan pemberdayaan SDM itu, pemberdayaan sumber daya manusia itu bicara masih dalam bentuk konsepnya, dan ada 4 hal yang memang harus diperhatikan. Justru pada saat pandemi ini menjadi fokus yang harus benar-benar dimilikin atau harus benar-benar dijalankan ya, boleh dibilang oleh banyak perusahaan atau pebisnis, yaitu ada 4 tadi ya Pak Joni ya. Yang pertama itu berkaitan dengan masalah kompetensi, karakter, kemudian kesehatan jasmani dan rohani, dan yang terakhir kesiapan untuk berubah. Nah ini benar banget. Nah tapi sebelum itu Pak Joni, sebelum 4 ini nih bagaimana kemudian bisa diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata sekarang ini. Dulu mungkin orang masih berpikir SDM itu adalah human resource. Tadi Pak Joni sempat singgung nih berkaitan dengan human capital. Nah itu mungkin bisa apa sih yang membedakan gitu Pak? Oke, jadi saya akan jelaskan dulu. Sebetulnya kalau kita ini mengelola SDM gitu, kita tuh salah kalau kita hanya dalam konteks human resources. Kenapa? Karena kita hanya melatih orang tuh menjadi worker, pekerja aja. Jadi dia hanya instruksi, siap, laksanakan, nah itulah. Kayak robot dong ya Pak? Ya. Nggak jauh dari itu. Sedangkan kalau kita menciptakan SDM menjadi human capital, itu kita menciptakan mereka sebagai thinker. Nah, jadi kalau mereka ya kita bisa melatih menjadi pemikir, maka sebetulnya itu adalah sesuai dengan amanahnya menjadi manusia. Manusia itu diberi otak. Otak kan untuk berpikir kan. Ya, nah, jadi ketika kita bisa menggunakan otak kita ya aktif menghasilkan sebuah karya gitu ya, maka sebetulnya itu banyak masalah-masalah itu akan ketemu solusinya gitu loh ya, solusinya. Nah, jadi Anda bayangkan saja ketika Anda memiliki SDM yang worker, kalau ada masalah larinya kemana? Ke atasan. Betul kan ya? Apa yang dikatakan atasan dilakukan, padahal yang dikatakan atasan belum tentu tepat untuk dilakukan kan itu kan ya. Nah, kenapa saya mengatakan itu? Karena yang paling tahu di lapangan itu adalah mereka sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau alangkah indahnya kalau kita bisa membentuk mereka menjadi thinker, sehingga mereka itu suatu saat itu bisa menghandle dan tidak tergantung pada pimpinan. Nah, kemudian memahami ya tentang pemberdayaan sumber daya manusia itu, saya termasuk orang yang alirannya yang penting di dalam organisasi itu adalah SDM-nya. Nah, kuncinya nomor 1 itu. Iya, SDM. Kenapa? Karena kalau kita lihat pelajari tentang definisi organisasi, organisasi itu kan selalu dimulai definisinya adalah kumpulan orang-orang kan. Betul. Berarti kalau Anda bisa ngumpulin orang-orang hebat, tak jamin lah organisasimu akan hebat lah gitu kan. Nah, jadi sebetulnya fungsi daripada manajer itu adalah bagaimana membuat SDM-nya semuanya jadi orang-orang hebat. Nah, itu intinya di situ itu. Nah, sehingga kalau kita bisa membuat mereka menjadi orang-orang hebat, maka secara tidak langsung itulah human capital, bukan lagi human resources. Nah, betul banget tuh sobat. Jadi kita udah tahu ya sekarang bedanya nih antara human resource dengan human capital ya. Yang satu aktif bekerja gitu ya, yang satu aktif berkarya. Jadi berbeda nih antara bekerja sama berkarya nih sobat gitu. Nah, oke, sekarang jadi gimana nih Pak untuk untuk mengimbangi nih masa pandemi ini untuk pemberdayaan SDM-nya gitu. Ya, okay. Pengalaman saya menjadi konsultan di beberapa perusahaan ya, sekarang ini bisa eksis karena mereka melakukan yang namanya diversifikasi usaha. Ya. Saya memberikan contoh ya bahwa diversifikasi usaha itu tidak selalu harus related ya. Karena di otak kita seringkali kalau kita kuliah, kalau kita ini mau melakukan diversifikasi usaha yang related. Ya, jadi kalau Anda sudah mulai dengan usaha sepatu sandal, yang berikutnya pasti ikat pinggang, tas kan itu kan? Enggak. Business shifting itu adalah kita menetapkan usaha yang benar-benar sesuai dengan peluang. Nah,
saya tertarik pada lembaga penerbangan Thailand, Thai Airways. Nah, yang jelas-jelas di masa pandemi ini kan banyak ya yang tidak bisa terbang kan. Dan apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka membuat usaha baru yang namanya usaha roti seperti cakwe. Ya itu. Nah, tapi roti cakwenya itu dibuat dengan sebuah pola bisnis yang luar biasa. Ya. Sehingga waktu itu saya lihat di televisi juga, dan itu bisa mengcover 20% pendapatan yang biasa didapatkan dari ketika waktu masih sebelum ini penumpang ya, gitu loh. dari penumpangnya. Nah, bahkan sampai saat ini bisnis cakwenya Thailand ini, saya katakan bisnis cakwe Thailand ini sudah bisa menolong ya pihak perusahaan untuk tidak melakukan PHK besar-besaran. Ya, nah, jadi pemberdayaan di masa pandemik ini tentu saja ya kita harus melihat peluang di dalam bisnis. Nah, saya ambil contoh lagi, ketika saya jadi konsultan di satu rumah sakit ya di Banyuwangi, apa yang dilakukan sekarang? Ya, jangan kaget, saya mengusulkan sederhana sekali, ya, frozen food, ya. Kemudian frozen food itu kaitannya dengan makanan bergizi, ya, yang itu ditawarkan, itu pertama. Dan yang kedua, saya memberikan waktu itu ide yang mereka juga tidak pernah berpikir, yaitu apa? Kan kalau ke rumah sakit itu pasti orang berpikirnya ya bagaimana orang sakit kemudian sembuh, betul kan ya? Nah, saya rubah mindsetnya, bagaimana orang sehat menjadi lebih sehat. Ya, jadi jangan sakit ya, kalau bisa gitu kan, ya? Datang ke sana buatnya bukan cuma sakit gitu ya Pak? Ya, jadi sekarang bagaimana kita bisa membuat konsentrasi bisnis bahwa orang-orang yang sehat itu, kan mereka itu takut sekarang ini. Di masa pandemi ini kan takutnya ketularan. Betul. Ya? Takut lah, Pak. Nah, saya melihat peluang di situ. Sekarang, jadi mereka mindsetnya bagaimana sekarang bisa menawarkan sebuah usaha yang intinya bagaimana membuat orang sehat menjadi lebih sehat. Nah, terus lagi, dokter-dokter kulit, ya, dokter kulit di rumah sakit itu. Saya kasih tip waktu itu apa? Buat klinik kecantikan, coba bayangkan. Karena dokter-dokter sekarang yang biasanya menangani pasien sakit kulit, nah ilmunya itu kan bisa untuk membuat orang cantik menjadi lebih cantik. Nah, tahu nggak maksud saya? Ya, ini yang saya katakan business shifting-nya itu di situ itu. Jadi pemberdayaan yang dilakukan itu tergantung pada peluang yang kita lihat di masa pandemik ini. Saya tidak percaya kok kalau masa pandemik itu akan menghancurkan segalanya. Enggak. Bahkan saya mengatakan banyak peluang-peluang yang muncul karena masa pandemi. Nah, cuma mindset kita ini yang kadang-kadang tidak pernah berpikir, tidak bisa menemukan peluangnya itu apa gitu loh. Sebenarnya itu kembali lagi kepada kita ya Pak ya, bagaimana kita memandang pandemi ini itu sebagai musibah atau sebagai anugerah gitu loh. Ya. Mungkin kalau Bu Mary tanya kepada saya, kok Pak Joni punya ide kenapa? Ya karena saya thinker, bukan worker. Betul banget. Nah, itu bisa terjadi ketika kita sebagai manusia, itu kita sebagai sumber daya manusia, itu kita berpindah kuadran, bukan sebagai workers tadi, tapi sebagai thinker di situ ya Pak ya. Oke, menarik sobat Bangga Indonesia, dan kita akan berlanjut lagi di segmen berikutnya. Masih dengan Pak Joni, masih banyak hal yang kita mau tahu dan saya mau kulitin lagi rahasia-rahasia ilmunya dari Pak Joni Rusdianto. Sampai ketemu di segmen berikutnya, Sobat Bangga Indonesia, dahsyat luar biasa. Baik, ketemu lagi dengan saya Angelia Mary di Bangga Indonesia, program Angelia Secret. Bangga Indonesia, dahsyat luar biasa, masih di berandanya Resto Five Hotel Sidoarjo pastinya ya. Nah, sobat, ini masih dengan Bapak Joni Rusdianto. Tadi kita udah banyak bincang-bincang ya berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia, terutama pada situasi pandemi saat ini. Dan memang betul bahwa sudah waktunya saat ini kita merubah mindset kita untuk menggeser pola pikir berkaitan dengan sumber daya manusia. Nah, sekarang yang kita mau tahu nih Pak Joni, sumber daya manusia itu sendiri dengan kekuatan yang dia miliki gitu ya, bagaimana ini bisa diberdayakan secara
kenyataannya, secara realnya gitu loh. Realnya Praktek gitu ya. realnya tuh seperti apa gitu loh. Ya, oke. Praktek realnya itu sebetulnya sangat tergantung pada pimpinan perusahaan sendiri. Ya, karena saya melihat banyak pimpinan perusahaan yang sudah pesimis, ya sudah habis gitu. Pasrah gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau pimpinan perusahaan itu masih punya optimisme gitu ya, nah pemberdayaan ini akan berjalan gitu ya. Jadi pemberdayaan ini pasti akan berjalan kalau pihak pemilik perusahaan atau pimpinan itu masih punya optimisme bahwa usaha ini akan eksis. Ya. Nah, tentu saja pengertian usaha ini eksis gitu ya, bukan berarti usaha yang lama itu harus dipertahankan. Ya. Bisa jadi tadi yang saya katakan business shifting, ya. Jadi ada perubahan bisnis karena apa? Percuma kita melakukan bisnis yang lama kalau itu sama sekali tidak akan tidak relevan lagi. Tidak relevan dengan situasi Ya. sekarang. Nah, disitulah kesiapan ASDM-nya tadi. Yang paling dari 4 itu yang berperan di sini justru adalah yang keempat, siap berubahnya itu. Nah, jadi implementasinya adalah begini. Walaupun usaha itu sudah jalan maupun mau jalan, maka yang paling utama adalah Anda harus menyiapkan bagaimana SDM itu siap berubah setiap saat. Gimana tuh caranya, Pak? Nah, tentu saja kalau sarannya ya itu dengan pelatihan ya, pelatihan yang khusus yang memang saya itu fokusnya di situ, yaitu reframing mindset. Jadi memang ada training tentang reframing mindset, itu bagaimana kita merubah pola pikir orang gitu ya, pola pikir orang supaya dia bisa melakukan ya kegiatan dengan pemikiran yang baru. Ya. Nah, itu artinya apa? Saya mengatakan begini, pemikiran yang baru itu misalnya begini. Seringkali kalau kita ini bicara tentang produk. Ya, produk ya. Terus kalau produk penjualannya turun, apa yang kita lakukan? Ya. Banding harga. Nah, biasanya. Ya, kan banding harga ya. Harga, nah, padahal saya paling anti banding harga. Itu betul. Kenapa? Saya setuju banget. Karena banding harga itu adalah kita menyepakati diri kita sendiri untuk kehilangan profit kita. Betul. Betul kan ya? Betul. Nah, itu kan. Saya tidak pernah di dalam bisnis di Nurul Hayat nggak pernah ada diskon sejak berdiri. Oke. Ya, itu kan. Gitu Ya, nah, yang selalu kita lakukan adalah kita cari alternatif, ya, alternatif lain. Nah, saya juga bingung ya. Kenapa? Ya, karena pemasukan zakat atau sedekah dari donatur, ya, itu terbesar justru di masa pandemi. Loh tuh Pak, aku nggak ngerti tuh. Loh, logikanya itu gimana? Aku nggak ngerti ya, gitu loh. Mungkin orang udah mulai menyadari gitu kan, ketika ada pandemi, ada bencana nih, udah mau akhir zaman apalagi sekarang. Nah, mungkin kayak gitu ya, mungkin kayak gitu. Tapi kan logika kita mengatakan bahwa masa pandemi ini kan membuat daya beli orang itu menurun gitu kan. Otomatis kalau daya beli menurun, orang akan bersedekah juga menurun kan, logikanya gitu tuh. Kayaknya nggak ngerti gitu ya. Nah, yang saya yakin satu, yaitu apa? SDM saya itu punya cara baru yang bisa membuat orang yang semula tidak bersedekah menjadi bersedekah. Ya. Yang kedua, yang sudah bersedekah dia bisa mempengaruhi untuk melipat gandakan. Nah, itu sebetulnya di situ kan gitu ya. Nah, itu dengan cara reframing mindset. Nah, tapi tidak semua pelatih bisa melakukan reframing mindset. Ya, hari ini sahabat semua di Bangga Indonesia, ya, saya secara tidak langsung sudah membuat reframing mindset kepada Anda semua. Betul. Ya, tanpa disadari tuh ya. Tanpa disadari. Nah, jadi sekarang Bu Mary pun sudah merasa kok, oh iya ya ternyata ada sesuatu yang, itu reframing mindset sudah jelas di situ. Kemudian kalau sudah reframing mindset itu ketemu, maka apa? Yang berikutnya adalah dilakukan proses pemberdayaan itu. Nah, proses pemberdayaan itu yang paling baik memang dengan offline kan. Tapi kan sekarang masa pandemi. Tapi kita tidak bisa menyerah begitu saja karena ada bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan dengan sistem online. Loh, itu juga yang konyol itu karena kita masa pandemi tidak melakukan apa-apa, do nothing, itu tidak benar. Itu konyol ya. Mati konyol tadinya. Konyol itu. Jadi yang pertama kita tetap bisa memberdayakan dengan online gitu ya. Karena itu saya juga menerima banyak pelatihan yang sistemnya online juga gitu. Kan sama aja, itu hanya masalah
sistem. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah yang kedua, kita harus menciptakan yang namanya new culture. Nah, kita kan zamannya new normal. Jadi sekarang kita harus menciptakan new culture di dalam organisasi. Apa itu Pak, new culture itu? New culture itu adalah sekarang ini bukan yang lalu kan. Jadi kita tidak boleh berpikir seperti yang lalu. Udah pasti. Ya, kita harus berpikir yang sekarang ini gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah pihak perusahaan itu memang harus menciptakan ya budaya-budaya baru melalui value-value yang baru juga gitu ya. Contoh sederhana sekali lah. Dulu orang kerja tidak pakai masker. Iya. Ya, sekarang kan mau tidak mau harus. Nah, kita kan harus pakai masker kan gitu kan ya. Nah, bayangkan saja ketika perusahaan beroperasi ada satu saja SDM yang menderita COVID, maka apa? Jam kerja itu ditutup selama 2 minggu, coba bayangkan. Betul. Jadi langsung WFH semuanya. Ya, WFH semua itu ya. Ya. Nah, jadi kalau Anda lihat gitu, nah, Ya. tapi sekarang apakah WFH itu tidak efektif? Loh, bisa efektif. Saya sekarang ngajar dengan mahasiswa saya ya, yang ribuan juga ya, dengan work from home loh ya. Nggak pernah ketemu gitu ya. Nah, mungkin kendalanya masih dalam konteks kendala pengajaran lewat daring ya, seperti pulsa, kemudian signal yang belum merata, gadgetnya gitu, dan sebagainya itu. Jadi masalah daerah, ya daerah. Jadi menurut saya juga hari ini saya menemukan bahwa online itu lebih efisien dibandingkan dengan offline. Betul. Loh, kenapa? Ya? Karena saya menemukan ada satu perusahaan yang pinter. Saya menawarkan sebuah training, ya. Terus ada satu yang ikut. Kemudian di perusahaannya satu itu dibuat layar besar, gitu. Yang ikut 20 ini. Jadi kayak bioskop gitu ya. Iya, bioskop. Jadi kayak home theater gitu. Nah, itu kan sebetulnya ya menunjukkan bahwa online itu bisa lebih efisien dibandingkan offline. Kan itu ya. Nah, jadi di situ yang saya katakan pengalaman saya ya, itu yang ketiga adalah kalau tadi masalah bagaimana offline itu lebih efisien ya, yang sekarang itu adalah bagaimana kita bisa memotivasi SDM itu bahwa mereka itu ya akan tetap ada di perusahaan. Artinya enggak ada itu isu-isu PHK, ngerti ya. Saya alhamdulillah di Nurul Hayat enggak ada yang di PHK sama sekali. Karena dari apa? mulai awal enggak ada tuh Pak? Enggak ada. Kenapa saya katakan itu harus kita perjuangkan? Karena saya merasa benar bahwa Nurul Hayat itu besar itu bukan karena keringat pemimpin, keringatnya para SDM itu. Jadi mindsetnya saya itu adalah begini, kalau di perusahaan lain begitu ada rugi finansial yang dikorbankan adalah SDM. Mereka tidak pernah menghargai. Itu yang saya katakan banyak di perusahaan lain itu yang namanya SDM itu adalah habis manis setelah dibuang gitu. Karena mungkin begini ya Pak, bisa jadi karena mereka melihat SDM itu sebagai cost. Iya, karena mereka gagal menjadikan SDM sebagai investasi. Nah, gitu ya. Jadi gagal mereka hanya sebagai worker saja, tidak menjadi thinker. Ya itu tadi ya, balik lagi ke situ. Ya, kembali ke konsepnya di situ. Nah, jadi itu. Kemudian yang ketiga, tadi kan yang saya katakan budaya itu. Nah, budaya ini apa yang harus diutamakan? Pemimpin itu harus menjadi new modelnya. Ya, karena di mana-mana yang namanya karyawan itu akan mencari figur atau mencontoh figur atasannya, gitu ya. Jadi pimpinannya yang harus gitu. Nah, jadi di dalam masa pandemi ini jangan sampai ada satu pemimpin pun sudah pesimis, sudah itu situasi sudah hancur. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah memilih siapa pelatihnya. Ya, jadi gini, saya katakan, ya toh, pelatihan itu kan hanya proses. Berhasil tidaknya tergantung siapa yang melatih. Jadi walaupun Anda melakukan 10 kali proses pemberdayaan, tapi kalau Anda milih salah pelatihnya, tidak akan berdampak maksimal juga. Benar. Jadi hati-hati di dalam memilih pelatihnya. Oke, luar biasa Sobat Bangga Indonesia. Dan ini tanpa terasa ya waktunya
sudah sedemikian cepat, nggak berasa banget, dan kayaknya masih banyak banget nih yang masih perlu digali. Tapi sejauh ini kita udah banyak tahu juga ya tentang bagaimana sih sebenarnya perusahaan itu harus mengantisipasi sumber daya manusia yang dimilikinya, ya, yang pasti bagaimana bisa tetap eksis di masa pandemi ini gitu. Terima kasih banyak Pak Joni atas waktunya. Semoga ini jadi berkah ya Pak, ilmunya ya Pak. Artinya ini jadi salah satu ibadah kita juga. Nah Sobat Bangga Indonesia, kita akan ketemu lagi dengan rahasia-rahasia yang lainnya di Angelia Secret di episode berikutnya. Terima kasih atas atensinya. Salam sehat selalu. Bangga Indonesia, dahsyat luar biasa.